semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar Sobat Ngulik semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi bersama aku Anida dan juga Hasna, mahasiswa manajemen 59 IPB University. Tak hanya kita berdua, di sini juga ada Sharla, Feby, dan Surya yang menemani Ngopi Podcast kali ini. Di episode kali ini, kita bakalan bongkar fakta, berbagi cerita, dan pastinya ngobrol penuh inspirasi mengenai pengembangan karir. Menarik banget kan? Oke, seperti nama podcast kita, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, tentunya bakal ada seseorang yang menginspirasi buat Sobat Ngulik semua. Penasaran nggak siapa tamunya? Oke, daripada nunggu lama-lama ya, yuk langsung kita spill aja tamu kita yang spesial banget dan gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Beliau merupakan seorang kepala divisi perbaikan dan perusahaan OLX Autos, yaitu Bapak Dedi Kurniadi Eskom. Halo Pak Dedi, gimana kabarnya hari ini? Halo pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya luar biasa. Alhamdulillah. Boleh nih Pak, di rate perasaan Bapak buat pagi ini kira-kira dari 1 sampai 10 berapa sih Pak? Wow, kalau ada lebih dari 10 boleh. Ih, Oh Karena iya. ini kali pertama ya, apa namanya, saya ikut acara podcast. Jadi cukup ya fantastis lah. Iya. Oke, kira-kira udah siap belum nih Pak buat sharing-sharing bareng kami dan Sobat Ngulik lainnya? Ayo, insya Allah kita mulai. Oke, karena Pak Dedinya udah siap dan semangat banget nih buat sharing-sharing, jadi kita langsung mulai ngopi podcast pada episode kali ini. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya nih Pak, boleh nggak sih diceritain mengenai profil Bapak beserta jabatan dan tugas yang dijalankan saat ini? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya ke teman-teman yang udah menyediakan acara ini. Oke. Profil saya mungkin eh, dari nama dulu kali ya. Nama lengkap saya Dedi Kurniadi, biasa dipanggil Dedi. Kalau dari asalnya saya dari Bandung, sekolah dan besar di Bandung. Namun ketika bekerja, nah itu saya mulai keluar daerah, tepatnya di Karawang. Nah, untuk sekolah sampai ke sekolah kejuruan saya di Bandung juga mengambil jurusan otomotif karena waktu itu otomotif lagi booming-boomingnya ya. Eh, Favorit lah waktu itu apalagi untuk para apa namanya yang sedang mencari bekerja otomotif waktu itu lagi booming sehingga saya memutuskan untuk mengambil otomotif dan alhamdulillah setelah selesai sekolah saya dapat kesempatan ditawarkan untuk bisa menjadi satu karyawan mekanik teknisi di satu perusahaan yang dengan brand terbaik di nasional. Nah, setelah dari perusahaan tersebut saya mendapatkan tawaran kembali di perusahaan OLX yaitu brand used car terbaik di nasional juga yang lokasi saat ini adanya di Tangerang Bintaro. Mungkin sementara itu dulu ya, biar lebih penasaran nih teman-teman. betul, Oke, Pak. oke. Kan sekarang Bapak ini udah jadi sebagai Kepala Divisi Perbaikan ya Pak? Nah, apa sih tujuan karir Bapak yang ingin Bapak capai saat ini dan bagaimana proses Bapak bisa memperoleh karir tersebut hingga sekarang menjadi Kepala Divisi Perbaikan? Oke, prosesnya kalau dibilang proses sih tidak bisa instan ya. Eh, yang saya rasakan, saya berproses dari mulai saya sekolah menengah kejuruan, yaitu di bidang otomotif. Jadi waktu di sekolah itu saya ingin sekali gitu ya, setiap ada sesi, ingin menjadi seseorang yang terbaik di bidangnya. Contoh misalkan di otomotif, saya ingin sekali menjadi seorang orang yang spesial di bidang otomotif. Dan alhamdulillah tujuan tersebut bisa saya ikhtiarkan sampai
Jadi waktu di sekolah itu alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk bisa kontes di tingkat sekolah. Mungkin kalau teman-teman yang dari sekolah kejuruan pernah mendengar LKS ya, lomba kompetensi siswa, dan alhamdulillah saya bisa ikut. Kemudian prosesnya juga tidak berhenti di situ, dilanjutkan juga waktu saya bekerja sebagai teknisi. Itu juga saya ingin menjadi yang terbaik, eh, apa namanya, menjadi yang terbaik. Kemudian gimana caranya supaya menjadi yang terbaik, ya tentunya nggak bisa dengan leha-leha ya, banyak proses, banyak ikhtiar yang dilakukan. Dan alhamdulillah sampai saya itu ikut kontes mekanik sampai ke tingkat ASEAN di Malaysia waktu itu, dan alhamdulillah bisa dapat bronze medal membawa nama Indonesia. Nah, mungkin dari itu juga ternyata belum selesai prosesnya. Masih lanjut lagi. Setelah menjadi teknisi, saya mendapatkan tawaran untuk bisa naik ke jenjang apa namanya, profesi selanjutnya, yaitu menjadi leadernya. Setelah menjadi leader itu juga ternyata belum selesai, masih ada proses lagi, sampai ikut kontes dan sebagainya. Dan sampai terakhir kemarin itu, ketika ada tawaran dari OLX Autos untuk bisa membuat sebuah bengkel. Jadi konsep ini memang belum ada saat ini. Jadi tantangan tersendiri sih sebetulnya untuk bisa membuat sebuah workshop bengkel body repair dengan konsep budget yang sangat minim tapi bisa menghasilkan quality yang sangat bagus. Nah, kalau berbicara tentang proses, tentunya tidak bisa instan ya teman-teman. Perlu prepare, perlu eh, perencanaan yang matang, dan itu saya mulai memang dari semenjak saya sekolah di menengah kejuruan. Dan apa ya, tentunya setelah membuat proses tersebut supaya tercapai, ya kalau yang saya lakukan apa ya, saya suka membreakdown pencapaian saya. Misalkan saya ingin jadi apa ya, saya coba breakdown, saya tuliskan. Oh, berarti kalau saya mau jadi ini, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Jadi ketika satu step tidak saya lakukan, saya nggak bisa ke step yang selanjutnya. Jadi ya itulah akhirnya eh, fokus kita jadi bukan menikmati apa, bukan mencapai tujuan ujungnya, tapi bagaimana caranya kita menikmati proses yang tahu-tahu ternyata kita sudah sampai. Itu mungkin ya. Oke, jadi Bapak tuh dari kecil emang udah mau di dunia otomotif ya, Pak? Jadi dalam Ya, prosesnya betul. udah, iya, Betul, 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 betul. oke. Kalau yang Nah, orang sebelum, apa ya, kalau yang teman-teman yang masuk ke sekolah menengah kejuruan pasti kan tujuannya setelah lulus ingin bekerja kan ya. Rata-rata itu waktu apa namanya, zaman saya tuh. Rata-rata gimana caranya biar setelah lulus sekolah itu bisa langsung bekerja. Tapi ternyata ketika sudah bekerja, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang bekerja, yaitu pendidikan. Jadi walaupun sudah bekerja, kemarin juga alhamdulillah walaupun saya terlambat kuliah ya, terlambat kuliah. Jadi setelah 10 tahun bekerja baru saya melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu penting, salah satu investasi untuk bisa mencapai cita-cita. Oke, itu dulu mungkin ya. iya, Pak. Oke, Pak. Nah, sebelum Bapak di divisi perbaikan ini, Bapak sebelumnya pernah nggak sih menjalani posisi atau jenjang karir yang Bapak alami sebelum ini? Ya, untuk jenjang karir, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa start dari bawah ya. Jadi start dari mekanik lah, dari apa, dari eh, orang yang ngolong-ngolong ke mobil gitu ya, tangannya kotor-kotoran gitu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan menikmati masa itu. Sehingga saat sekarang sudah mencapai posisi yang mungkin di atas yang lain gitu ya. Saya jadi bisa melihat, oh teman-teman saya apa namanya,
Saya pernah merasakan seperti itu, dan jadinya kita bisa tahu gitu ya, oh caranya mencapai posisi ini seperti apa sih, prosesnya step by stepnya, sehingga kita bisa banyak berbagi ke teman-teman gitu kan ya, gimana caranya biar lebih cepat eh, upgrade dirinya, sehingga bisa apa ya, dari segi pekerjaan juga bisa levelnya bisa naik. Jadi saya start dari bawah, dari teknisi. Alhamdulillah kurang lebih tidak memerlukan waktu lama, 4 atau 5 tahunan menjadi teknisi. Kemudian setelah itu saya menjadi leader teknisinya, foreman. Itu kurang lebih selama 9 atau 8 tahunan untuk menjadi leader. Dan itu juga plus menjalankan tugas-tugas yang lain yang di luar tugas pokok, menjadi asisten manajer, dan setelah itu alhamdulillah bisa menjadi manajer dan sekarang jadi head. Oke, jadi prosesnya itu udah dari bawah terus sampai sekarang bisa jadi kepala divisi perbaikan ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau nanti misalkan ada yang menyimak ini, yang teman-teman yang dari mekanik atau yang dari bawah, apapun itu bidangnya, don't worry. Ternyata pencapaian yang menurut teman-teman tinggi banget gitu ya, itu sebetulnya bisa dicapai, dan sudah banyak apa ya, bukti-bukti yang oh iya ternyata hal itu bisa dicapai gitu, dan itu bukan impossible, itu bisa banget untuk bisa dicapai. Iya. Karena semua itu kan ada prosesnya dulu Ya, ya, Pak, dari bawah dulu sampai bisa mencapai itu. Gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya juga mau nanya nih. Anida, boleh? Baik, Silahkan Bapak, dilanjutkan. melihat bagaimana Bapak untuk bisa mendapat posisi yang sekarang ini itu wah keren sekali dan tidak ada yang instan betul ya Pak. ya Jadi betul, tidak ada yang instan, dan alhamdulillah qadarullah, Allah yang mengizinkan. alhamdulillah ya Pak. Jadi mau tanya-tanya nih kepo juga dalam posisi Bapak yang sekarang ini itu apa aja sih kendala yang pernah dihadapi dan gimana sih Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, kendala yang menurut saya paling apa ya, paling menguras pikiran, paling menguras energi adalah ketika mendapatkan tantangan untuk membuat konsep workshop bengkel body repair, yang itu memang belum pernah ada dilakukan oleh bengkel-bengkel yang lain. Saya beberapa kali survei ke dealer resmi, ke bengkel-bengkel umum. Hal tersebut sulit untuk dicapai. Tapi setelah apa namanya, studi lebih lanjut, saya coba breakdown item per item bengkel, analisa. Ternyata saya menemukan satu benang merah. Misalkan dari segi peralatan, saya benang merahnya apa? Dari segi manpower, saya benang merahnya apa? Dari semua segmen untuk bisa membuat sebuah workshop, alhamdulillah saya menemukan benang merahnya. Dah dari sini, alhamdulillah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata untuk bisa membuat sebuah workshop, terus menjawab tantangan yang diberikan, caranya jadinya alhamdulillah ketemu dengan cara membreakdown problemnya. Jadi dengan kita melihat detail, kemudian oh ternyata detailnya seperti ini, terus kita perbaiki dari yang detail-detail itu, ternyata hal yang besar bisa secara otomatis kita bisa capai. Yang saya rasakan itu yang apa ya, yang tantangan yang cukup wow, karena apa ya, belum ada gitu ya. Jadi saya harus nyontoh ke siapa gitu ya. Mau proses amati gitu dan tiru cukup sulit gitu ya. Mau niru ke luar negeri juga susah. Gimana caranya ya, agak sulit. Mau nyari di Google juga, di YouTube tutorial-tutorial juga belum ketemu untuk membuat konsep suatu bengkel. Dan alhamdulillah pas saya breakdown semua, oh ternyata ini, alhamdulillah. Terus yang keduanya, eh, apa ya, yang tidak bisa saya lakukan adalah
tentunya semua itu juga ada dukungan dari keluarga, tentunya yang pasti dari orang tua, doa orang tua yang apa ya, yang secara fisik tidak bisa dilihat gitu ya. Yang doa orang tua kan ampuh banget ya. Menurut saya itu sih yang tantangan terbesar, kemudian cara mengatasinya, dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Wah, keren sekali Bapak. Jadi kayak jika ada kendala yang besar itu tuh harus kayak di breakdown menjadi masalah-masalah yang kecil. Jadi biar bisa mencapai tujuannya untuk mencari solusi dari kendala besar itu ya Pak. Ya, betul. Karena kalau mengatasi gunung yang besar sulit ya. Jadi kita atasi aja dari batu-batu yang kecil. Alhamdulillah ternyata gunung yang besar juga bisa diatasi. Baik. Mau tanya juga nih Pak, untuk posisi sekarang ini itu tuh ada pelatihan atau pendidikan yang menjadi syarat khusus gak Pak? Oke, untuk pelatihan apa ya? Tidak ada pelatihan khusus ya, apa namanya? Yang penting kita ahli di bidang otomotif saja, menjadi seorang spesialisasi. Nah, itu yang dipentingkan sih untuk saat ini. Dan apa namanya? Untuk menjadi seorang spesialis ini yang perlu proses yang tadi saya sampaikan tidak sebentar ya. Banyak sekali proses belajar yang tidak bisa sebulan 2 bulan gitu. Yang itu memang harus apa ya, dijalani, dinikmati, diprosesi, dan berikhtiar untuk bisa menikmati hasil dan berikhtiar untuk bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Itu mungkin. Baik Pak. Berarti emang beneran harus ini ya Pak, harus usaha dan untuk karena usaha itu nggak akan mungkin mengkhianati hasil ya Pak. Setuju, setuju, setuju banget. Mau tanya-tanya juga, ini ada bentuk dukungan apa aja sih yang diberikan oleh perusahaan untuk menunjang pengembangan kinerja Bapak di OLX ini? Ya, Pak Alex ini apa ya, cukup support untuk bisa menunjang kinerja, menunjang karir dari timnya gitu ya, karyawannya. Jadi OLX ini punya satu wadah yaitu sebuah knowledge ya, ada memang disediakan sampai ke misalkan belajar bahasa Inggris itu disediakan sebuah apa, kursusnya, kemudian untuk menjadi leader itu seperti apa yang baik itu disediakan juga. Tapi memang harus keaktifan dari karyawannya sendiri. Jadi anggaplah kita punya OLX sudah menyiapkan sebuah library, cuman karyawan siapa aja sih yang mau masuk ke ke library-nya untuk bisa belajar. Jadi alhamdulillah dari apa ya, dari 2 perusahaan yang pernah saya bekerja di tempat itu, alhamdulillah dua-duanya menyediakan sebuah wadah untuk bisa meningkatkan skill, meningkatkan knowledge. Alhamdulillah disediakan juga. Jadi bentuknya seperti inisiatif kita sendiri ya Pak. Betul, wadahnya sudah ada, tinggal kitanya aja sih yang untuk bisa mau nggak sih masuk ke perpusnya itu mah untuk bisa baca-baca, untuk belajar gitu. Baik Pak. Mau tanya juga nih, gimana sih rencana-rencana Bapak ke depan yang masih ingin didapatkan, baik itu di dalam karir ataupun pendidikan gitu Pak? Oke, eh rencana ke depannya, jadi untuk rencana ini saya punya perubahan visi dan misi ya. Waktu sekolah mungkin visi misi saya adalah ingin segera bekerja untuk bisa menghasilkan uang. Jadi fokus utama itu adalah uang. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian proses belajar yang tidak sebentar, ternyata uang itu adalah efek. Jadi ternyata untuk visi utamanya itu yang saya temukan adalah
bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain yang lebih. Contoh ketika saya mekanik, gimana nih caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya jadilah teknisi yang baik, jadilah teknisi yang ahli sehingga dalam memperbaiki kendaraan bisa menghasilkan kendaraan yang baik sehingga orang-orang pun bahkan happy. Dengan happy ternyata dampaknya cukup banyak positif dan contoh misalkan perusahaan jadi maju, kemudian perusahaan maju juga bisa menambah lagi karyawan. Kan itu efek yang luar biasa ya dibanding kita hanya mempunyai tujuan-tujuan materi saja. Nah, dari situ oh ternyata efek-efek yang lain juga selain materi banyak juga ya dengan tujuan untuk bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa diberikan kesempatan berkarir dengan jenjang karir yang dinaikkan. Nah, ketika karir dinaikkan kan kita bisa lebih eh, gimana caranya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain lagi kan ya. Kita bisa manage tim, kita wah ini kurang nih, ayo rekrut yang lain lagi untuk bisa masuk bekerja. Kemudian sekarang alhamdulillah posisi leader head gitu ya. Fokus utamanya tetap saya jaga gimana caranya saya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah kan jadinya punya divisi baru perbaikan yang bisa merekrut banyak orang. Alhamdulillah kan punya 100 orang nih karyawan. Eh, dan pada awalnya mereka tidak bekerja kan itu lebih lebih wow gitu ya ketika dibandingkan fokus utamanya hanya materi saja. Jadi rencana saya masih tetap bagaimana caranya untuk melanjutkan visi saya yaitu lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk ternyata yang lain-lainnya itu pasti ngikutin materi, kesempatan itu ngikuti semua. Baik, Bapak. Jadi yang Itu utamanya itu bermanfaat bagi orang lain ya, Pak. setuju. Oh iya, saya juga baru ingat ya, ada hadis kan ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Oke. Betul, Pak. Jadi kalau kita udah bermanfaat kepada orang lain, semuanya juga bakal ngikutin gitu ya, Pak. Setuju, setuju. Dan itu real, real, fakta. Baik, Bapak. Kan tadi juga ya, Bapak udah banyak sekali karyawan dan membuka peluang peluang untuk orang lain dapat bekerja gitu ya, Pak. Ya, Gimana sih cara Bapak berkomunikasi dengan tim agar tim di dalamnya itu lebih interaktif dalam menjalankan tugasnya gitu, Pak? oke. Yang pertama yang saya lakukan adalah menyamakan visi dengan tim semua. Dengan mempunyai tujuan yang sama, itu akan lebih mudah untuk bisa bergerak bersama. Jadi akan cukup sulit kalau kita misalkan eh, karyawannya ada yang gerak ke kanan, ada yang ke kiri, ke depan, belakang gitu. Akan sulit untuk mencapai tujuan. Nah, supaya semuanya bergerak ke arah yang sama, berarti titik tujuannya itu harus disamakan dulu. Contoh misalkan, apa sih tujuan tim saya untuk bekerja? Ada yang mungkin tujuannya ingin awet bekerja sehingga mendapatkan penghasilan yang secara kontinu tiap bulan misalkan. Ada yang ingin proses belajar otomotif di tempat kerja. Nah, dari tujuan itu, oh ya udah, berarti yuk saya arahkan pemikiran mereka misalkan, oh kalau pengen awet bekerja, ingin awet berkarir, yuk kita bareng-bareng misalkan bangun perusahaan ini sehingga perusahaan ini bisa menjadi yang terbaik dan kalau yang terbaik kan bisa selain awet bekerja juga kan bisa tambah merekrut lagi, bisa tambah saudara lagi. Itu yang hal pertama kali saya bangun di tim. Jadi bagaimana caranya kita mempunyai tujuan yang sama sehingga kita bisa bergerak ke arah yang sama. Tidak ada yang ke kanan, kiri atau mencol-mencol, nggak ada sih. Nah, dengan nextnya setelah itu baru kita membuat apa namanya langkah step by step. Karena selain tujuan kan kita harus
mengimplementasikan supaya tujuannya tercapai. Step yang pertama, misalkan kita bangun sistem. Sistemnya seperti ini yang terbaik untuk kita. Nah, sebelum itu di apa namanya? Sebelum itu eh, dilaunchingkan, kita harus trial dulu. Trial, oh ini nih kekurangannya. Terus setelah ketemu kekurangannya, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Kemudian, oh udah bagus nih dari segi lead time dan cost semuanya sudah bagus. Oh, oke, sip, kita terapkan metode ini untuk bisa beraktivitas. Dengan sendirinya, dengan step-step tadi ya dijalankan gitu ya. Dengan sendirinya tujuan tersebut bisa tercapai sih. Dan tim pun alhamdulillah jadinya punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama. Eh, Jadinya ya alhamdulillah ya, jadi semuanya serba otomatisasi, semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi di apa namanya, misalkan di front end, di produksi sudah tahu masing-masing, jadinya ya otomatisasi semua sih, tinggal lihat oh kontrol KPI-nya gimana. Itu sih kayaknya yang apa namanya, gimana caranya membuat tim menjadi kompak gitu. Itu sih yang pernah saya lakukan dan jalankan. Betul ya Pak. Jadi yang pertama harus dilakukan itu untuk menyamakan visi dan agar bisa selaras gitu ya Pak untuk kedepannya untuk Setuju, mencapai setuju. batu-batu kecil Ya, untuk mencapai step-stepnya itu harus selaras dulu ya Pak. ya. Baik Bapak. Kan sekarang ini ya lagi ini-ininya teknologi ya Pak, sangat berkembang cepat banget gitu teknologi itu. Mengenai tren AI serta sosmed saat ini, apa yang dapat dimanfaatkan untuk karir dari perkembangan teknologi tersebut sih Pak di dalam kacamata Bapak gitu? Oke. Nah, saya juga ya melihat apa ya, melihat teknologi ini sesuatu yang mempunyai dampak yang baik untuk kita, tapi ternyata di kaca belakangnya juga ada dampak yang tidak baik juga bagi kita. Nah, melihat dampak positif yang cukup baik, jadi saya memutuskan kemarin itu kuliah di bidang IT. Jadi karena Banget ya otomotif Pak. sudah, ya karena otomotif sudah apa ya, eh, menurut saya training juga sudah hatam ya, training di otomotif. Jadi wah kayaknya kalau otomotif lagi belajarnya itu lagi gitu ya. Jadi saya memutuskan oke, saya akan melanjutkan pendidikan karena menurut saya pendidikan itu sangat penting ya, sebagai investasi kita juga. Jadi saya memutuskan untuk ngambil di bidang IT. Nah, alhamdulillah banyak banyak banget ya, termasuk AI gitu ya. Oh, AI saat ini ya booming banget gitu ya. Nah, hmm, banyak sekali sih menurut saya hal-hal yang bisa kita pelajari dari teknologi tersebut. Hal sederhana mungkin yang baru muncul, apa yang sudah lama muncul kan YouTube, banyak proses belajar yang bisa kita dapat dari situ. Kemudian Instagram, Facebook, TikTok, eh, banyak banget gitu ya yang bisa kita ambil sebagai media belajar dari media sosial tersebut. Namun di sisi lain ternyata kita perlu waspada karena banyak juga kan dari hal-hal tersebut yang menghabiskan waktu kita ya tanpa terasa 1 jam scroll 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 Betul Pak. satu status ya kan, kemudian eh, apa ya, banyak hal-hal sederhana lah, waktu waktu kita jadi terbuang tidak efektif lah ya. Jadi eh, ketika dan jujur ya, saya pun ketika kan baru-baru ini gitu ya, saya pakai install aplikasi Instagram, TikTok gitu ya, itu belum lama, dan tanpa terasa, ini banyak banget gitu ya informasi yang bisa saya dapatkan dari aplikasi tersebut gitu. Dan tapi juga di lain sisi juga hal tersebut banyak menguras waktu kita untuk bisa apa ya, dan dikurasnya waktu itu untuk hal-hal yang sifatnya hiburan. Jadi
ketika timbang-timbang, wah ini eh, banyaknya ada sih informasi yang saya dapatkan, cuman ketika di scroll-scroll banyaknya kok hiburan semua ya, akhirnya TikTok, Instagram saya hapus di HP saya. Jadi kalau pas paling ketika butuh informasi gitu ya, paling saya nyari media yang lain lah untuk bisa proses belajar. Jadi apa ya, menurut saya AI, teknologi-teknologi informasi eh keren banget sih untuk bisa belajar di situ ya, banyak kesempatan banget gitu ya. Ditambah lagi alhamdulillah kan teman-teman sekarang kuliah, ada yang membimbing di kampus. Alhamdulillah bersyukur banget ya. Cuman ketika proses belajar sendiri ya teman-teman harus waspada sih kalau menurut saya. Hal sederhana lah dari segi waktu yang seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah waktu teman-teman ketika melihat menggunakan teknologi informasi tersebut waktunya adalah efektif atau malah menghabiskan waktu. Nah, teman-teman harus mulai waspada di situ karena tidak terasa 1 jam, 2 jam itu habis di situ. Nah, untuk saya pribadi sih saya hapus TikTok, Instagram saya hapus. Karena terdistract gitu ya, Pak. Ya, karena waktu saya habis di situ. Wah, kok saya waktunya habis ya di sini ya. Padahal saya masih punya banyak planning yang harus dijalankan. Jadi ya udahlah saya hapus dulu lah. Kalau saya butuh informasi ya paling saya nyari di Google, nyari di YouTube yang tidak terlalu banyak proses hiburan di situ. Itu sih. Kalau bisa sih lebih selektif ya. Cuma nggak tahu nih sebagai anak muda ya. Betul, Pak. Susah Iya, dengan perkembangan teknologi ini itu gimana balik lagi ke kitanya ya, Pak. Jadi gimana kita menyikapinya? betul, Apakah betul. dengan Dan bijak atau teknologi, dengan iya. Dan dari teknologi informasi juga banyak hal-hal yang bisa memudahkan kita untuk bisa meringkas pekerjaan, memudahkan komunikasi. Itu banyak juga sih manfaatnya. Jadi jangan anti, cuman bagaimana caranya biar kita bisa apa ya memanfaatkan teknologi tersebut sebaik mungkin. baik, Bapak. Terima kasih. Oke, Pak. Nih, kan oke Sobat Ngulik, nggak kerasa ya udah lama kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dedi ya. Oke, kita kan udah banyak banget nih dapat banyak ilmu dan insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua kan. Mulai dari Amin. proses perjalanan, iya Pak. Mulai dari proses perjalanan karirnya Bapak dalam mencapai suatu impian itu kan pastinya ada proses perjuangan yang harus dilalui. Seperti hal yang dilalui oleh Pak Dedi ini dari SMK, lalu menjadi teknisi, manajer, hingga sekarang menjadi head division ya Pak. Nah, mendapatkan hal tersebut itu kan nggak bisa dari leha-leha, tapi perlu prepare dan perlu perencanaan yang matang. Ya, Dan suatu pencapaian yang didapatkan itu tentunya tidak terlepas dari dukungan dan doa keluarga, khususnya orang tua ya Pak. ya, Ya, nah meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi, kita itu bisa melihat detail dari problem yang ada dan menyelesaikan permasalahan tersebut yang kayak Pak Dedi lakukan dengan membreakdown masalah tersebut ya Pak. Nah, ya, dalam memimpin itu, komunikasi itu sangat penting dengan menyamakan tujuan dan visi misi. Dan pengembangan skill yang dibutuhkan untuk mengembangkan karir yang telah dijalani ini harus disertai sama kemampuan individu masing-masing. Nah, terakhir tuh pencapaian itu bukan sekedar materi ya, Pak, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang ya. lain. Seperti di hadis, di mana sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, masih banyak lagi juga tadi tuh yang udah di-share sama Pak Dedi ke kami dan sobat ngulik lainnya. Terakhir nih Pak, ada pesan motivasi ataupun saran yang ingin Bapak Dedi sampaikan ke sobat ngulik dan juga mungkin yang mahasiswa lain yang tertarik untuk bisa berprestasi, Pak. Oke. Oh, ya izin ya mungkin sedikit aja. Jadi eh, untuk teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan, alhamdulillah bersyukurlah teman-teman bisa menikmati pendidikan saat ini dengan baik. Nah, teman-teman kan kalau dengan kuliah, alhamdulillah ya bisa mendapatkan
bimbingan dari dosen-dosen yang memang beliau-beliau ahli gitu ya di bidangnya. Dan eh, momen ini menurut saya kesempatan yang langka sih menurut saya. Karena saya pun untuk bisa kuliah itu harus menunggu 10 tahun bekerja dulu, baru saya bisa kuliah. Dan eh, saat kuliah pun ternyata oh banyak sekali dan apa ya itu lebih banyak dari eh, proses belajar saya di lapangan itu banyak sekali. Jadi alhamdulillah saya pun saat kuliah menikmati prosesnya gitu ya. Oh ternyata seneng ya dapat ilmu yang banyak, kesempatan yang banyak. Dan menurut saya hal ini yang harus kita syukuri. Dan bagaimana caranya bersyukur itu yang perlu kita segera action. Contoh misalkan bagaimana cara kita mensyukurinya ya belajar dengan baik. Mumpung sekarang lagi ada yang bimbing, kita bisa apa ya mempersiapkan untuk kedepannya itu mau apa sih kita. Alhamdulillah sih teman-teman apa ya sekarang mempunyai jenjang kuliah gitu ya kan ya, kesempatannya luar biasa dan manfaatkan dengan baik. Nah setelah kuliah tentu karena sudah dibekali ya menurut saya sih mudah-mudahan teman-teman punya visi misi yang lebih baik dari saya atau punya luar biasa lagi gitu ya, sehingga eh, makin banyak orang yang bisa mempunyai visi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk sesama. Itu mungkin ya. Alhamdulillah apa ya hal itu menurut saya yang perlu kita syukuri. Dan proses itu eh, apa yang saya jalani gitu ya saat berproses tidak bisa dijalankan dengan proses yang mudah dicapai semuanya akan berasa sulit ya kecuali kalau teman-teman seneng itu akan lebih mudah. Nah, saya itu sempat sampai apa ya eh, sampai tidak tidur sampai pagi lagi gitu ya karena saking ingin membuat hal yang terbaik. Jadi cobalah teman-teman capai proses yang kira-kira menurut teman wah ini susah nih, coba dikit lagi. Susah nih, coba dikit lagi. Sampai tahu-tahu, kok gampang ya? Itu mungkin ya. Jadi intinya syukuri, alhamdulillah teman-teman sekarang bisa kuliah, dapat bimbingan yang baik. Nah, syukurnya bagaimana ya sih? Nikmati prosesnya, nikmati semua jalannya, dan yang terakhir, mulailah dari sekarang tentukan visi dan misi teman-teman untuk kedepannya. Misal, sederhanalah ketika kita sudah punya visi misi, kita bisa jadi tahu nanti siang saya mau apa ya, nanti sore saya mau apa ya, bahkan besok pagi juga saya mau apa ya. Ketika kita sudah punya visi misi, besok pagi misalkan saya punya target, bangun saya jam 3 misalkan, karena sudah punya visi misi, oh oke, saya harus bangun jam 3 nih. Ketika step ini tidak jalan, oh nggak jalan nih, berarti harus gimana nih. Nah, semoga dari apa ya, dari yang semua visi misi ini, jadi semua bisa lebih terarah. Itu aja sih mungkin. Oke, Pak. Jadi eh, sarannya buat anak muda, mahasiswa-mahasiswa ini harus terus berjuang ya, Pak. Karena emang prosesnya mungkin akan sulit, yang penting dinikmati aja gitu ya, Pak. Ya, dinikmati prosesnya, lakukan yang terbaik. Sebetulnya banyak sih teman-teman ya motivasi-motivasi yang bisa kita dapatkan dari YouTube eh, atau hal yang terdekat dari kita mungkin ya orang tua kita itu bisa jadi contoh utama kita lah. Kita lihat ibu, kita lihat ayah itu bisa jadi contoh terbaik kita juga. Betul, Ya, Bapak. Baik, Bapak. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak ya, Bapak, karena sudah mau memberikan saran dan juga bersedia untuk sharing di episode kali ini dengan topik pengembangan karir.
Dan tak lupa terima kasih juga kepada Sher yang sudah selalu mendukung Ngopi Podcast. Oke, makasih banyak teman-teman. Dan aku juga mau ngingetin nih buat Sobat Kulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Stars IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, aku Hasna dan Anida, mahasiswa manajemen IPB University, pamit undur diri, and see you in the next podcast. Dadah. Makasih semuanya. Makasih banyak, Pak. Makasih. Banyak ya, Izin Kak. izin live ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Maaf. Ya. Minta Terima kasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!